Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, dan salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Bambang Muhammad Arba'i SPD AIFO, mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang, Pascasarjana 2020, kelas E Pekanbaru, akan menyampaikan materi perkuliahan mata kuliah Pedagogi Olahraga yang diampu oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Damrah MPD. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang disiplin, teknik, and strategis. Baik, kita masuk pada poin pertama. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Nah, disiplin seyogyanya merupakan salah satu hal yang paling penting setiap kita melakukan kegiatan, apapun kegiatan tersebut. Karena disiplin merupakan tolak ukur atas seberapa besar keberhasilan yang dicapai pada kegiatan yang kita laksanakan. Sekarang, apa itu pengertian disiplin? Menurut beberapa ahli, dapat dilihat bahwa disiplin adalah tertib, taat, atau mengendalikan. Ini menurut Macmillan dalam dictionary. Lalu berdasarkan kalimat yang disampaikan oleh Bohar Soeharto, ia menyebutkan 3 hal mengenai disiplin, yakni disiplin sebagai latihan, disiplin sebagai hukuman, dan disiplin sebagai alat pendidikan. Nah, dari beberapa pengertian yang telah disampaikan oleh beberapa ahli tersebut tadi, maka dapat disimpulkanlah bahwa disiplin merupakan sifat atau kemampuan untuk taat dan mengendalikan diri agar tetap sesuai pada jalur, pada peraturan sebagaimana yang telah disepakati bersama. Lalu kita masuk pada poin yang kedua. Kenapa disiplin itu penting dan perlu untuk dilakukan? Dikarenakan disiplin itu sangat dibutuhkan dalam ranah lingkungan pendidikan, termasuk sekolah. Karena disiplin memiliki fungsi untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar di sekolah. Fungsi disiplin demi memperlancar jalannya kegiatan belajar mengajar di sekolah itu setidaknya ada 3 poin. Kita masuk pada pembahasan poin pertama. Disiplin adalah untuk menata kehidupan. Kenapa disebut disiplin untuk menata kehidupan? Karena disiplin akan mengatur tata kehidupan baik dalam kelompok maupun dalam masyarakat, sehingga nantinya hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya akan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, tampak pada layar di situ terdapat foto salah satu upaya penulis dalam mendekatkan diri terhadap peserta didik agar kegiatan belajar mengajar PJOK baik di dalam maupun di luar kelas akan berjalan dengan baik. Dengan dilakukannya upaya-upaya seperti ini, maka diharapkan akan terjalin hubungan yang baik antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Individu yang satu adalah penulis sebagai guru PJOK dengan individu lainnya, termasuk di setiap pribadi siswa sebagai peserta didik. Nah, dengan baiknya hubungan antara guru PJOK dengan peserta didik diharapkan akan menciptakan lingkungan belajar PJOK yang baik sehingga menyenangkan pembelajarannya namun tetap tepat guna, di mana pelajaran PJOK nantinya dapat meningkatkan kebugaran jasmani siswa secara bertahap dan sesuai dengan target. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua. Disiplin untuk membangun kehidupan. Kenapa disebut disiplin untuk membangun kehidupan? Karena lingkungan yang berdisiplin baik akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian siswa. Karenanya sekolah harus berdisiplin. Penegakan disiplin di sekolah
Ini tentunya sangat sesuai dengan tujuan pendidikan nasional agar terlahir manusia Indonesia yang seutuhnya. Lingkungan sekolah yang berdisiplin akan melahirkan peserta didik yang juga berdisiplin. Disiplin peserta didik dalam lingkungan sekolah akan terbawa di lingkungan bermasyarakat. Inilah yang sangat diharapkan. Tampak pada gambar salah satu usaha penulis untuk membiasakan pendisiplinan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Terlihat di situ baik dalam memberikan materi, dalam situasi diskusi atau tanya jawab dan pemberian tugas, penulis tetap mengusahakan agar siswa bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan cara yang sedisiplin mungkin, karena dipahami bahwa pelajaran PJOK menjadi tulang punggung dan ujung tombak atas pembiasaan disiplin sekolah, karena setiap hal dalam kegiatan PJOK itu selalu terlibat dalam hal disiplin. Contoh dalam permainan sepak bola, disiplinnya adalah kita tidak boleh menyentuh bola dengan tangan. Dalam sprint kita tidak boleh mendahului tanda start. Semua hal-hal seperti itu tentu akan berpengaruh terhadap pendisiplinan siswa. Lalu, bagaimana upaya agar disiplin dapat diterapkan di sekolah? Setidaknya ada 4 poin. Pertama, harus memiliki tata tertib dalam upaya mendisiplinkan siswa. Sekolah harus memiliki tata tertib. Tampak dalam gambar, penulis selaku guru PJOK memiliki SOP dalam pelaksanaan pembelajaran olahraga di kelas. Dalam SOP tersebut dapat dilihat apa-apa saja yang harus ada dan harus tersedia dalam kegiatan pembelajaran. Contoh, siswa memakai pakaian olahraga, memakai sepatu, lalu membawa air minum agar terhindar dari dehidrasi, membawa perlengkapan seperti buku catatan, buku latihan, buku panduan, peralatan olahraga yang disesuaikan dengan materi ketika pembelajaran akan dimulai. Semua tersebut diperlukan. SOP penting agar siswa merasa bertanggung jawab terhadap dirinya dan untuk mendisiplinkan dirinya. Yang kedua, konsisten dan konsekuen. Artinya adalah kita harus bisa konsisten terhadap kedisiplinan tersebut. Jangan kasih kendor. Kalau ada yang melanggar, maka disesuaikan hukumannya terhadap kesepakatan. Apa hukumannya bila dia melanggar ini? Nah, dalam gambar terlihat juga bagaimana upaya penulis agar pendisiplinan tersebut tetap berjalan secara konsisten. Bila ada yang melanggar, maka disuruh membaca kembali apa yang telah ia langgar dan apa hukuman yang akan ia dapatkan. Itulah salah satu bentuk agar konsisten dan ada konsekuensinya bila peserta didik melakukan pelanggaran. Kita masuk pada poin ketiga. Disiplin untuk melatih kepribadian. Salah satu proses untuk bisa memiliki pribadi disiplin adalah melalui latihan. Terlihat pada gambar salah satu usaha penulis untuk membuat siswa terlatih menjadi disiplin adalah dengan pembelajaran baris berbaris. Dilatih, dan terus dilatih. Lalu, bagaimana upaya agar disiplin dapat diterapkan di sekolah? Setidaknya ada 4 poin. Pertama, harus memiliki tata tertib dalam upaya mendisiplinkan siswa. Sekolah harus memiliki tata tertib. Tampak dalam gambar, penulis selaku guru PJOK memiliki SOP dalam pelaksanaan pembelajaran olahraga di kelas. Dalam SOP tersebut dapat dilihat apa-apa saja yang harus ada dan harus tersedia dalam kegiatan pembelajaran. Contoh, siswa memakai pakaian olahraga, memakai sepatu, lalu membawa air minum agar terhindar dari dehidrasi, membawa perlengkapan seperti buku catatan, buku latihan, buku panduan, peralatan olahraga yang disesuaikan dengan materi ketika pembelajaran akan dimulai. Semua tersebut diperlukan. SOP penting agar siswa merasa bertanggung jawab terhadap dirinya
dan untuk mendisiplinkan dirinya. Yang kedua, konsisten dan konsekuen. Artinya adalah kita harus bisa konsisten terhadap kedisiplinan tersebut. Jangan kasih kendor. Kalau ada yang melanggar, maka disesuaikan hukumannya terhadap kesepakatan. Apa hukumannya bila dia melanggar ini? Nah, dalam gambar terlihat juga bagaimana upaya penulis agar pendisiplinan tersebut tetap berjalan secara konsisten. Bila ada yang melanggar, maka disuruh membaca kembali apa yang telah ia langgar dan apa hukuman yang akan ia dapatkan. Itulah salah satu bentuk agar konsisten dan ada konsekuensinya bila peserta didik melakukan pelanggaran. Yang ketiga adalah hukuman. Hukuman diperlukan untuk mengendalikan perilaku disiplin. Tampak pada gambar, salah satu upaya penulis adalah menghukum peserta didik yang tidak sesuai dengan bentuk disiplin yang seharusnya. Namun perlu diingat, hukuman itu harus betul-betul sesuai. Ada beberapa poin agar hukuman itu bisa membuat efek jera, namun sekaligus memberikan peningkatan yang baik pada diri si pelaku undisipliner. Agar hukuman itu juga nantinya tidak akan menghancurkan mental dan atau bahkan membuat dia semakin membangkang. Seperti usahakan untuk tidak melakukan hukuman secara fisik. Juga dijelaskan kenapa kamu dihukum. Lalu diberikan penjelasan juga bahwa apa yang harus kamu lakukan agar hukuman ini nantinya tidak terjadi lagi pada dirinya gitu. Hal-hal tersebut perlu dilakukan dan perlu diketahui oleh guru, terutama guru PJOK, karena pada mata pelajaran PJOK kita paling banyak melakukan kontak fisik terhadap siswa. Baik. Yang keempat atau yang terakhir adalah dengan menjalin kemitraan kepada wali murid dan lembaga sekitar. Contohnya, ketika siswa bermasalah sampai titik tertentu, maka dipanggillah orang tua, dicari jalan keluar yang seperti apa dan harus bagaimana agar si anak bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Apakah di rumahnya bermasalah? Apakah kecukupan gizinya dipenuhi? Apakah di rumah dia sering berantem? Atau barangkali di rumah terjadi hal-hal yang barangkali di luar dari jangkauan kita sebagai guru. Perlu pembicaraan yang intens dengan orang tua agar si pelaku undisipliner tadi bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Karena kita percaya bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, kemitraan yang lain adalah dengan lembaga yang ada di sekitar sekolah, termasuk kepolisian, termasuk juga tentara atau babinsa. Tampak dalam gambar, salah satu upaya penulis adalah mendatangkan pihak polisi dan tentara untuk coba melatih anak-anak tergabung dalam paskib atau pengibar bendera, baik untuk 17 Agustus maupun pembiasaan untuk pengibaran upacara bendera pada hari Senin. Dengan seperti ini mereka akan termotivasi. Waktunya akan dihabiskan untuk ekskul, tidak untuk jalan ke sana ke sini. Pendisiplinan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sesuai dengan jalurnya tersebut, polisi dan tentara, tentu akan memberikan efek yang lebih mengena lagi di hati para peserta didik. Lalu selanjutnya adalah apa yang akan terjadi, permasalahan apa yang akan timbul apabila upaya disiplin ini dilakukan di sekolah. Setidaknya ada dua hal. Pertama adalah emosi terhadap anak. Masalah terjadi ketika guru atau orang tua akan marah kepada anak karena anak melakukan pelanggaran disiplin. Kadang guru atau orang tua yang dipanggil akan ikut terpancing emosi ke anak. Kamu gini. Kamu kenapa gini? Kamu gini. Nah, hal seperti itu seharusnya dihindari. Solusinya adalah ketika mendudukkan pelaku pelanggaran disiplin itu, kita usahakan untuk berbicara dengan hati yang lapang dan kepala yang dingin agar dapat jalan keluar terbaik. Karena mendahulukan emosi tentunya akan merusak mental anak dan barangkali bahkan akan menjadikan anak lebih nakal dibandingkan
ketika dia saat itu melakukan pelanggaran disiplin. Berbicaralah dengan tenang, teratur, dan kepala dingin. Selanjutnya, yang kedua, problem terjadi adalah dalam penerapan hukuman. Terkadang terpancing emosi sehingga hukuman yang diberikan itu tidak sesuai dengan proporsi atau bahkan berlebihan. Dikarenakannya lah, dalam memberikan hukuman kita juga harus sesuai. Jangan asal-asalan, jangan mengikuti emosi. Kita harus tahu hukuman yang sesuai kepada anak, jangan sampai menjatuhkan mental anak, karena ini sangat berbahaya. Baik, solusinya bagaimana? Maka dalam memberikan hukuman, kita juga harus tenang, jangan terpancing emosinya, disesuaikan dengan SOP. Jadi apa yang harus saya lakukan? Hukuman apa yang harus saya berikan kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran disiplin? Agar efek jera itu nanti ada dan akan merubah pribadinya menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan karena dihukum malah menjadi-jadi. Nah, itu akhir dari pembahasan pada kali ini. Kesimpulannya adalah disiplin itu merupakan ujung tombak atas keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Penerapan disiplin memerlukan strategi yang tepat. Karena dengan strategi yang tepat, disiplin akan betul-betul terlaksana dengan baik sehingga menghasilkan lingkungan belajar yang nyaman dan tepat sasaran. Demikian pembahasan pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelesaian tugas ini. Juga teruntuk kepada yang terhormat Bapak Damra MPD. Semoga tugas sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan semoga pula ini bisa memberikan manfaat untuk rekan-rekan sekalian. Lebih dan kurang, saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa diperbaiki setiap kesalahan yang ada dalam tugas ini agar kedepannya bisa menjadi lebih baik. Akhir kalam, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.